Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anak, kapanpun dan dimanapun kalian berada ketika menyaksikan video ini. Saya ucapkan semoga sehat walafiat, murah rezeki, ya, dikaruniai nikmat, taufik, rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Pak Rizky akan menerangkan materi yang kemarin sudah saya share ya minggu yang lalu di classroomnya, yaitu tentang pengenalan kecerdasan komputasional. Ya, semoga lewat video ini kalian bisa terbantu memahami apa itu kecerdasan komputasional. Latar belakangnya, ya, sebuah kepercayaan besar dalam pengembangan algoritma. Ya, algoritma itu adalah cara berpikir manusia yang kita buat, yang kita masukkan ke dalam program komputer atau komputer. Ya, jadi urutan cara berpikir manusia itu kita tuliskan, kita buat skrip programnya, ya, kita terjemahkan, kita masukkan ke dalam software komputer ataupun kecerdasan buatan yang dibuat oleh programmer. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan ketika komputer itu memproses dan mengeluarkan output atau hasilnya. Ya, harapannya kan seperti kita ya. Jadi yang namanya teknologi itu adalah suatu pemikiran manusia yang fungsinya untuk membantu pekerjaan manusia supaya lebih cepat, lebih akurat ya, sehingga bisa membantu kehidupan ini gitu. Nah, desain model algoritma untuk menyelesaikan masalah kompleks yang semakin meningkat. Jadi sekarang ini apa sih yang tidak dibantu oleh komputer? Ya, mau belajar dibantu oleh komputer. Kita bepergian dibantu oleh komputer. Apa itu Pak? Pakai map, pakai angkutan online. Ya, kita mau pergi tadi, ya, misalkan meninggalkan rumahnya pun sekarang ada istilah smart home atau rumah pintar. Jadi rumahnya itu ada CCTV-nya, ada pengamannya, ya, ada pendeteksinya, ya. Kita itu bisa mengontrol rumah meskipun kita itu tidak berada di rumah. Jadi rumahnya menjadi aman. Apalagi sekarang di kantor, tuh banyak komputernya, ya, komputerisasinya banyak sekali. Mulai dari absen pakai fingerprint, pakai retina mata, ya, itu sekarang sudah semuanya serba komputer. Ya, kemudian penggajian pun pakai komputerisasi, bayar SPP pakai komputerisasi, rapot juga pakai komputerisasi. Ya, pokoknya hampir semua lingkup pekerjaan atau kehidupan manusia, bidang kehidupan manusia itu sudah dibantu oleh komputer. Makanya itu butuh algoritma yang dimasukkan, yang diinputkan ke dalam software komputer atau kecerdasan buatan itu supaya nanti hasilnya maksimal, ya. Sukses yang sangat besar tercapai, ya, karena apa? Ingin sukses besar dengan adanya algoritma atau kecerdasan buatan tadi, ya, pemodelan biologis dan kecerdasan alami itu nanti menjadi intelligent system atau sistem kecerdasan, ya, sistem cerdas. Ya, ada smart, ada intelligent, ya, banyak sekali istilah-istilah kecerdasan itu. Tinggal nanti bedanya apa antara smart dengan intelligent itu, ya. Definisi dalam kamus, kecerdasan adalah kemampuan untuk mengerti, memahami dan mengambil sisi positif dari pengalaman untuk menginterpretasikan kecerdasan. Ya, jadi kalau kalian itu cerdas, ya, mohon maaf, mampu untuk mengerti. Jadi kalian itu bisa mengerti. Tidak hanya melihat tapi tidak memahami, tidak mudeng, itu belum cerdas. Ya, terus bisa mengambil sisi positif. Ya, jadi kalau kalian melihat tayangan di video YouTube ataupun di televisi ataupun dari manapun yang kalian lihat, itu harus bisa diambil sisi positifnya. Jangan yang kamu tiru yang sisi negatifnya. Ya. Orang bule, orang luar sana itu memang pinter otaknya. Teknologinya canggih-canggih. Ya, tapi mereka juga ada hal-hal negatif, ya. Nah, itu jangan yang kamu tiru, ya, yang kamu ambil adalah yang baik-baiknya. Ya, jadi yang seperti pergaulan bebas, seperti mereka tidak punya sopan santun, itu tidak usah kalian ambil, tidak usah kalian terapkan. Tapi kamu
terapkan, kamu tiru, oh mereka itu bisa membuat game, kamu harus bisa membuat game, jangan hanya main gamenya saja. Ya, mereka bisa membuat film dengan special effect yang canggih. Bagaimana sineas Indonesia bisa membuat film-film yang bermutu seperti mereka? Itu yang kita tiru. Jangan yang pornografinya yang kalian ambil dalam setiap film mereka, itu jangan. Ya, jadi ada hal-hal yang boleh kamu ambil, ada hal-hal yang tidak boleh kamu ambil. Nah, itu namanya apa? Mengambil sisi positif ya dari pengalaman untuk menginterpretasikan kecerdasan, untuk menerjemahkan dalam kecerdasan. Ya, kapasitas untuk berpikir dan menalar. Jadi orang yang cerdas itu iso mikir. Ya, kalian itu nyun sewu, sebetulnya manusia itu adalah manusia makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini. Ya, kalaupun ada yang bilang simpanse itu adalah hewan yang cerdas, ya, tapi lebih pinter sopo simpanse dengan manusia? Pasti lebih pinter manusianya. Ya, jangan kalian itu kalah dengan hewan itu, ya, atau simpanse itu, naudzubillah, mohon maaf ya. Tapi itulah perbandingan. Kalau ada orang yang bilang simpanse itu hewan yang cerdas, loh, manusia itu lebih cerdas daripada itu. Bahkan manusia itu lebih cerdas daripada komputer. Lawang komputer yang membuat adalah manusia. Ya, jadi kalian itu harus bisa berpikir, terus iso nalar, menggunakan nalar logikanya. Kira-kira kalau saya itu diberi orang tua fasilitas, itu apa ya yang harus saya lakukan? Nah, kalian harus bisa berpikir sejauh itu. Jangan hanya diberi fasilitas, kemudian kalian gunakan fasilitas itu seenaknya sendiri, ya, lupa waktu, kemudian tidak belajar, tidak mengerjakan tugas. Lah, itu namanya kamu belum bisa nalar. Dalam bahasa Jawa itu sering kita sebut dengan istilah dolor, urung dolor, orang dolor. Ya, kalau anak yang cerdas isu wis dolor, dia tahu diri, kapan memposisikan diri bermain, kapan memposisikan diri belajar. Jangan hanya main terus tanpa belajar. Jangan hanya menuntut haknya saja tapi kewajibannya tidak dilakukan, ya. Itu. Kemudian kata kunci aspek kecerdasan itu kreatif. Ya, orang yang cerdas itu kreatif. Ya, kalian punya HP yang canggih, yang mahal. Kalau HP ini tidak bisa membuatmu kreatif, ya itu rugi. Ya. Kreatif itu apa, Pak? Misalkan dari HP banyak, kamu bisa membuat editing video pakai HP-mu, pakai KineMaster dan lain sebagainya. Ya, itu kreatif. Ya, kamu bisa menghasilkan uang dari gadgetmu, ya itu kreatif. Gimana caranya menghasilkan uang dari gadget? Ya, kamu harus jualan online misalkan lewat HP ini. Ya, berarti kan kita kreatif, ya, kita produktif. Ya, bisa menghasilkan. Terampil. Nah, terampil itu artinya punya skill, ya. Dulu waktu saya masih ngajar prakarya itu kan kamu pasti suruh ngedit video untuk membuat videonya dilaporkan ke saya gitu ya. Nah, itu terampil. Ya, kalau sekarang ya TIK ini atau informatika ini harusnya kalian lebih terampil lagi menggunakan HP. Ya, nyeting Google Suite aja kamu masih bingung, ya, berarti belum terampil. Ya, harusnya juga terampil dong, ya, main gamenya aja terampil, masa nyeting G Suite-nya enggak terampil, ya. Kesadaran, harus sadar, ya, tahu waktu, tahu kapan itu ibadah, kapan itu main game dan lain sebagainya. Ya, nek enggak sadar itu berarti ya kamu belum cerdas. Ya, emosi itu apa ya? Ya, emosi itu wah aku pokoknya kudu menang main game ini, nek urung menang urung mandek, enggak berhenti, enggak akan sholat dulu kalau belum menang. Nah, itu berarti emosinya belum stabil, belum cerdas. Intuisi itu kayak insting gitu ya, kayak apa ya? Feeling atau mungkin insting ya. Jadi apa sih itu ya? Angel bahasa kayak. Pokoknya punya insting kita itu kalau ada bahaya tuh instingnya jangan ke situ. Wah, itu ya namanya intuisi ya. Seperti itu. Nah, menurut Engelbrek 2007. Tahun 2007 ya bukunya Engelbrek itu. Kecerdasan komputasional definisi oleh IEE Neural Network Council ya tahun 1996. IEE itu adalah lembaga profesi, perkumpulan profesi untuk seorang insinyur ya atau engineering. Jadi kalau kalian kuliah
sarjana teknik ya, atau jurusan teknik atau teknik mesin, teknik industri, teknik arsitektur ya, itu dulu gelarnya adalah insinyur, kalau sekarang sarjana teknik misalkan kayak gitu ya, engineering itu lah. Itu nama organisasinya. Ilmu yang mempelajari ya, kecerdasan komputasional adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat komputer melakukan sesuatu di mana manusia dapat melakukannya dengan lebih baik. Ya, jadi ada ilmunya untuk membuat komputer itu supaya manusia itu bisa lebih baik dalam pekerjaannya. Kan memang tujuan teknologi kan itu kan, membantu pekerjaan manusia. Lah sekarang apa-apa itu serba dibantu komputer. Ya, makanya saya bilang di beberapa pertemuan yang lalu, pekerjaan yang menjanjikan untuk sekarang dan yang akan datang salah satunya adalah di bidang komputer. Kenapa? Karena komputer itu banyak sekali dibutuhkan. Dimanapun pekerjaan itu pasti membutuhkan. Ya, apa yang nggak ada komputernya sekarang? Apalagi dengan masa pandemi ini, ya orang kan mengurangi interaksi dengan sesama manusianya, Pak. Kita tuh lebih sering sekarang berinteraksi dengan teknologi. Cuma hati-hati ya, kalau kita sering berinteraksi dengan teknologi itu ada plus minusnya, nanti akan kita bahas. Nah, algoritma kecerdasan komputasional itu ada 5 itu ya, ada ANN atau Artificial Neural Network ya, jaringan saraf tiruan. Ada fusi sistem fusi, evolutionary computation, komputasi evolusi, swarm intelligence, kecerdasan kelompok, artificial immune system, kecerdasan kekebalan buatan. Lah itu cocok untuk pandemi COVID-19 itu ya, barangkali bisa dibuatkan sistem kekebalan buatan ya. Makanya sekarang ada vaksin ya, vaksin itu ya mungkin dari formula-formula yang isinya bisa menangkal atau membuat kekebalan kita meningkat ya, bisa menangkal virus COVID itu ya. Nah, hubungan dengan kecerdasan buatan ya, itu berhubungan dengan ya, bergabung dengan logika. Seperti saya tadi bilang, orang yang cerdas itu logikanya main ya, nalarnya itu digunakan ya, logika kalian ya. Deductive reasoning, penalaran deduktif, expert system, sistem pakar atau sistem ahli, case based reasoning, penalaran berbasis kasus, simbolik machine learning, sistem pembelajaran mesin simbolik ya. Nah, learning system, learning machine learning gitu. Nah, itu satu hal yang kita pelajari di perkuliahan komputer ya, machine learning. Algoritma kecerdasan buatan membentuk bagian dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi artificial itu artinya buatan ya. Ya, paradigma kecerdasan komputasional ya, ini ada skema atau bagan-bagan yang saling menghubungkan. Itu tadi ada neural network ya, ada AIS, artificial immune system, ada evolutionary computation, ada fusi system, ada sistem intelijen ya. Nah, terus semuanya itu menjadi terkumpul ya ke dalam teknik probabilistik. Probabilistik itu artinya kemungkinan. Ya, jadi kalau kalian tuh belajar matematika materi peluang ya, masih ingat enggak materi peluang kelas 6 SD itu ya, atau mungkin SMP juga ada lah. Peluang itu kita sebut dengan probabilistik atau kemungkinan. Ya, artificial neural network atau ANN ya, itu otak ya, komputer yang kompleks, non linear dan paralel. Ya, jadi komputer itu kecerdasannya meniru otak manusia. Ya, meskipun saya katakan tidak bisa sepenuhnya ya, tapi manusia itu saking ambisinya, saking pinternya, saking pengen menirunya, dia membuat yang bisa menyamai kayak gitu ya, disebut dengan artificial neural network. Mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan seperti pengenalan pola ya, jadi mengenali pola. Jangan susah-susah bayangkannya mengenali pola ini ya. Ada pola kalau kita mau membuka HP pakai pola ya. Pemahaman ya, kontrol gerakan, gesture control ya, gesture control misalkan CCTV itu kan bisa mendeteksi motion ya, gerakan gitu ya, atau gesture gitu ya, yang lebih cepat daripada segala komputer ya. Contohnya ini, misalkan mobil yang lewat di jalanan itu, berapa banyak mobil yang lewat, jenisnya kendaraan apa saja, apakah truk, apakah mobil SUV, apakah sedan, apakah angkot, ataukah motor. Lah itu semua bisa dihitung ya, bisa dideteksi pakai kontrol gerakan tadi lah. Saya gitulah contoh artificial neural networknya. Kemampuan untuk mempelajari, mengingat dan juga menggeneralisir, mendesak penelitian dalam pemodelan algoritma sistem saraf biologis ya, jadi menggunakan saraf biologis gitu ya, disebut ANN tadi.
Otak manusia lebih dari 10 juta neuron ya, saraf 60 triliun koneksi disebut sinapses antara neuron. Di antara neuron itu ada penghubung-penghubungnya namanya sinapses itu 60 triliun. Wah, banyak sekali itu ya. Bayangkan itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan saraf manusia itu 10 juta saraf, 60 triliun sinapses, luar biasa subhanallah ya. Dengan menggunakan banyak neuron secara simultan ya, nyambung-nyambung gitu, otak dapat menjalankan fungsinya jauh lebih cepat daripada komputer tercepat yang ada saat ini. Berarti buatan manusia itu lebih cepat saraf buatannya Tuhan tadi ya, menurut Nevitsky 2002. Mungkin menjadi kenyataan memodelkan otak manusia. Apakah mungkin? Belum sekarang ya, suatu saat saja bisa mungkin terjadi ya. Pemodelan saat ini baru sebatas penyelesaian masalah tunggal dengan bentuk ANN yang sedang. Itulah gambaran saraf manusia ya. Itu ada sinapses tadi ya, menghubungkan antara konektor ya, antara neuronnya kayak gini nih ya. Itu antara neuron kayak gini itu dihubungkan oleh sinapses ya. Ada dendrit, ada aksion. Aksion itu terpisah dari soma ini ya. Soma itu yang besar itu, aksion itu yang agak panjang gitu ya. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya gambaran itu. Ya, bagian dari sel saraf biologis ya, sel-sel saraf itu disebut neuron. Neuron terdiri dari soma, badan sel yang tadi yang hitam itu yang besar. Sejumlah serat yang menyalurkan informasi ke neuron atau dendrit. Sebuah serat tunggal yang keluar dari neuron, akson yang besar tadi yang panjang tadi. Ya, ini gambarnya diulangi lagi ya, ada dendrit ya. Nah, ini ada sinapses, ada akson, ada soma badannya. Ya, ini gambarnya agak salah, mohon maaf. Artificial neuron atau kecerdasan saraf buatan ya, merupakan model dari neuron biologi. Bidang penerapan ANN lah. Contoh kecerdasan buatan dalam yang sudah diterapkan ya di bidang akademik adalah memprediksi lama studi mahasiswa. Kapan mahasiswa itu lulus ya? Kenapa kok diprediksi toh Pak? Apakah sudah pasti tahu lulusnya mesti itu? Belum tentu ya. Kalau siswa SD kita bisa menentukan lulusnya 6 tahun kalau dia naik terus ya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, kalau anak kuliah itu beda ya, kuliah itu ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, ada yang nggak lulus sampai 6, 7, 8 tahun. Nah, siapa yang tahu? Nah, itu kita prediksi. Nggak lulusnya mungkin karena malas, karena susah mengerjakan tugas akhir dan sebagainya, itu kita prediksi. Nah, pengelompokan nilai akademik ya, untuk menentukan jurusan itu juga bisa pakai neural network tadi. Bisnis memprediksi omset penjualan itu menggunakan neural network. Bagaimana penghasilannya, untungnya berapa, ruginya berapa ya, kita prediksi. Jadi prediksi itu perkiraan ya. Medis, diagnosa awal penyakit pasien. Jadi kalau ada pasien sakit dengan gejala-gejala yang sudah dianalisa, yang sudah dikumpulkan, yang sudah diinputkan ke dalam software sistem pakar ya, itu nanti bisa diketahui atau komputer bisa memutuskan, oh orang ini sakitnya ini, misalkan gejalanya panas, muntah, lemes. Nah, itu kalau saya secara orang awam memprediksi kalau nggak tipes, demam berdarah. Nah, kalau sekarang yang COVID itu tambahi lagi, hilang pernapasan, sesak, hilang pernapasan, tidak bisa mencium bau, mohon maaf ya, sesak napas, panas tinggi. Nah, itu COVID-19. Nah, kalau sekarang kayak gitu, mungkin ada gejala-gejala yang lain akan dikumpulkan oleh komputer, akan bisa mendiagnosa sakitnya apa ya. Kalau orang yang tidak tahu kan akan bisa terbantu sekali dengan adanya sistem pakar diagnosa penyakit itu ya. Kalau orang yang tahu ya, dia secara bedek aja, ngira-ngira jauh tuh sakitnya ini, sakitnya itu ya. Memang lebih pastinya kita perlu tes, cek lab, ataupun kalau COVID ya harus ada swab gitu ya. Itu. Jadi komputer itu tidak bisa memutuskan sendiri. Kita kasih dia gejala-gejalanya, itu kita inputkan dalam database namanya ya, data-data yang dikumpulkan. Lah kalau datanya kok cocok dengan database, berarti bisa hampir pasti dipastikan kesimpulan penyakitnya itu adalah sakit itu gitu. Jadi komputer itu ada dasarannya, tidak dia kayak dukun langsung nebak ngawur gitu, enggak ya, tapi dia ada dapat wangsit gitu. Enggak ada komputer kayak gitu ya. Dalam ilmu pengetahuan itu tidak ada yang namanya awur-awuran atau mungkin wahyu wangsit, tidak ada. Semuanya itu ada berdasarkan dari data yang diterima. Ekonomi, segmentasi pasar ya,
pangsa pasarnya untuk siapa, misalkan produk ini cocoknya untuk pasar apa atau siapa, untuk kalangan mana gitu ya, itu segmentasi pasar. Evolutionary computation (EC) bertujuan menirukan proses evolusi alami. Konsep utama, perjalanan menuju yang terbaik dengan sistem seleksi alam. Ya, sekarang ini terjadi yang namanya herd immunity. Apa itu herd immunity? Kekebalan yang terbentuk secara alami. Jadi manusia yang kuat, dia akan bertahan hidup selamat dari COVID, tidak meninggal dari COVID. Tapi manusia yang kekebalannya lemah, dia akan terjangkit COVID, mungkin bisa meninggal. Astagfirullahaladzim, auzubillah ya. Jadi seperti itu herd immunity. Nah, makanya kalau kalian ingin selamat ya rajin-rajin olahraga, mengkonsumsi vitamin ya, tidak nyepeleke COVID ini ya, tetap patuhi protokol kesehatan, insya Allah herd immunity kalian akan terbentuk ya. Tapi jika kalian mengabaikan protokol dan lain sebagainya tadi ya, maka bisa saja herd immunity-nya akan hilang, atau mungkin seleksi alam tadi berlaku untuk kita yang lemah ya. Jadi jangan sampai mengalami hal seperti itu. Individu yang kuat akan bertahan hidup ya dan berkembang biak, sedangkan yang lemah akan mati ya. Sekarang itu banyak orang-orang meninggal atau mati gara-gara COVID ya, istilahnya mengurangi populasi manusia gitu ya. Padahal orang itu sebelumnya ya normal-normal saja, kalaupun sakit parah itu ya dia mungkin meninggalnya agak lama. Kalau sekarang lebih cepat gara-gara COVID ini, makanya ini ya secara otomatis ya seleksi alam betulan ini sekarang ini ya, yang kuat dia bertahan hidup, yang tidak ya meninggal gitu. Dalam evolusi alam, berjalan dicapai melalui reproduksi. Keturunan diproduksi dari 2 induk atau lebih ya. Wah, ada lebih banyak. Keturunan berisi unsur genetik kedua atau semua induk dengan harapan adalah karakteristik terbaik dari setiap induk. Individu-individu yang mewakili karakter jelek menjadi lemah dan kalah dalam persaingan perjalanan alam. Jadi kalau kalian itu kedepannya tidak bisa bersaing ya, entah itu dalam hal imunitas ataupun dalam otak atau berpikir ya, kalian akan tersingkir ya. Jadi itu perlu kalian pahami mulai sekarang, kalian sadari dari sekarang. Sekarang itu banyak tenaga kerja asing TKA yang masuk ke Indonesia. Mereka itu ngapain masuk ke sini? Cari pekerjaan. Padahal Indonesia sendiri banyak pengangguran. Lah kalau kalian nggak pinter ya, kalian termasuk dalam pengangguran itu nanti, kalah dengan tenaga kerja asing ya. Kalian berpikir aku tak jadi wira swasta, ada jualan saja. Kalian mau jualan pun juga sama, kalah saingan dengan yang sudah besar, yang modalnya lebih banyak, yang lebih bersih, yang lebih canggih dalam memasarkan dan lain sebagainya. Maka hal itu jangan disepelekan ya. Mulai sekarang generasi muda itu jangan dilenakan ya, jangan dibuai dengan fasilitas yang serba mewah, yang serba ada, yang serba canggih ya. Terus kalian tidak pernah menyadari hal itu ya. Nanti akan kalian buktikan 10 tahun dari sekarang ya. Omongan Pak Rizky ini coba kalian ingat-ingat selalu. 10 tahun lagi kalian akan tahu jadi apa, akan seperti apa masa depannya 10 tahun lagi, yakin deh itu ya. Saya nggak taruhan, nggak berani, cuma saya insya Allah istilahnya punya prinsip seperti itu karena saya sudah mengalami ya. Saya dulunya seperti ini, oh sekarang jadi ini gitu ya. Itu akan kita alami semua nanti. Algoritma genetika ya, evolutionary tadi memodelkan evolusi genetik ya, pemrograman genetika berdasarkan algoritma genetika, tetapi individu adalah program direpresentasikan sebagai pohon ya. Pemrograman evolusi diturunkan dari simulasi perilaku adaptif dalam evolusi ya. Evolusi diferensial mirip dengan algoritma genetika, perbedaannya dalam mekanisme reproduksi yang digunakan. Evolusi kultural memodelkan evolusi populasi dan bagaimana pengaruh genetik dan fenotipe evolusi individu. Ini ada kaitannya sama mapel biologi ya. Ya, komponen evolutionary computation ya. Individu itu kromosom, namanya kromosom. Nek karakter itu namanya gen. Nah, nilai dari gen disebut allele. Keturunan dibagikan dengan kawin silang, crossover, mutasi gen ya. Fungsi fitness, kekuatan perjalanan individu ya, seleksi ya. Setiap kromosom terdiri beberapa gen ya. Sistem fusi memungkinkan kita melakukan apa yang disebut dengan sebagai penarikan kira-kira. Sebuah elemen dapat menjadi anggota dengan derajat kepastian tertentu.
memungkinkan penilaian dengan fakta ketidakpastian untuk menyimpulkan fakta baru dengan derajat kepastian yang dikaitkan dengan setiap fakta. Diterapkan pada berbagai bidang secara sukses untuk mengendalikan sistem transmisi roda gigi dan rem dalam kendaraan, yaitu pakai sistem fusi ya penerapannya gitu. Jadi gearnya itu dan remnya itu pakai fusi, ya ada maju mundur gitu ya. Pengendali lift naik turun itu, ya peralatan rumah tangga, mungkin blender ya. Pengendali lampu lintas, lampu lalu lintas dan sebagainya ya. Flip flop, kapan nyala, kapan mati, hijau, kuning, merah gitu ya. Itu pakai sistem fusi. Swarm intelligence sebenarnya berasal dari pembahasan dalam masalah koloni atau kawanan organisme sosial. Studi tentang perilaku sosial organisme atau individu dalam kawanan yang kemudian memicu desain optimasi dan algoritma clustering yang sangat efisien. Vertical swarm optimization, ya, uncolony optimization, bicolony optimization, ya, ada semut, bi, lebah, chemical reaction optimization. Ya, bidang penerapan komputasi evolusi dan swarm intelligence, ya, ini contoh-contohnya. Transportasi pencarian rute terpendek dari asal ke tujuan, ya, misalkan jarak terpendek sama terjauh itu bisa kita lacak, bisa kita gambarkan. Nah, itu pakai konsep evolusi dan swarm intelligence ini ya. Di bidang transportasi penerapan teknologinya contohnya seperti itu. Nah, bidang sipil penjadwalan proyek atau jadwal mata pelajaran itu juga bisa supaya tidak tubrukan ya, atau mungkin jadwal keberangkatan kereta api, pesawat ya, supaya tidak terjadi bentrok atau kecelakaan tabrakan. Ya, akademik penjadwalan kuliah ya, seperti mata pelajaran tadi sudah saya singgung. Pergudangan pencarian kombinasi cara penataan barang. Jadi cara satu barang itu kita kelompokkan di rak-raknya itu atau di tempat-tempatnya khusus gitu. Ya. Nah, sekarang artificial immune system atau AIS. Ya. Natural immune system mempunyai kemampuan pencocokan untuk membedakan antara sel-sel asing yang masuk ke tubuh atau non-self atau antigen dan sel-sel milik tubuh atau self. Sel-sel asing ya itu disebut antigen, sel-sel milik tubuh disebut self gitu ya. Bentuknya ya, sistem kekebalan tubuh membedakan antara self dan non-self menggunakan limfosit yang diproduksi di organ limfoid. Limfosit belajar untuk mengikat antigen. Ya, teori seleksi klonal, B-cell aktif memproduksi antibodi melalui proses cloning. Cloning yang dihasilkan juga bermutasi. Ya, cloning, ada yang tahu cloning? Cloning adalah duplikat ya. Jadi menduplikat makhluk hidup itu namanya cloning ya. Dulu saya tahu cloning pertama kali dari film Jurassic Park ya, di mana bagaimana manusia itu bisa menciptakan dinosaurus itu. Di film itu diceritakan dari darah hewan purba yang digigit nyamuk purba itu. Jadi nyamuk purbanya itu sudah jadi fosil ya, kemudian ditemukan oleh ilmuwan ya. Terus darahnya di nyamuk itu masih ada tersimpan dengan baik ya. Di film itu diceritakan kayak gitu. Entah itu benar aslinya ada atau tidak saya nggak tahu ya, namanya aja fiksi ilmiah gitu. Terus darahnya diambil ya, terus dibuat cloning berbagai macam jenis dinosaurus, mulai dari yang kecil sampai yang besar, ada T-Rex segala itu. Nah, itulah yang kita sebut dengan cloning. Ya memang secara kenyataan film fiksi ilmiah Hollywood itu kadang begitu kita anggap khayal atau kayak nggak masuk akal gitu. Tapi apa yang difilmkan oleh Hollywood itu suatu saat bisa diwujudkan oleh mereka. Ya, beda dengan film Indonesia. Film Indonesia itu kalau buat film ya khayalnya itu benar-benar nggak masuk akal gitu ya. Isinya hanya tentang percintaan, tentang rebutan, pacar ya, kekasih, suami istri orang, hanya tentang hantu ya. Beda dengan film fiksi ilmiah Hollywood. Ya, mereka itu menggambarkan masa depan, menggambarkan luar angkasa, menggambarkan teknologi, menggambarkan kehidupan ya, menggambarkan pertempuran dan lain sebagainya. Ya, yang dulunya mungkin tidak ada, sekarang mungkin bisa dijadikan kenyataan. Contohnya apa Pak? Banyak ya. Kita kenal jam tangan ya. Dulu orang bisa menelpon menggunakan jam tangan. Ya, sekarang ada yang namanya jam tangan pintar, ada IMO, ada Samsung Gear dan lain sebagainya. Ya, ada smartwatch ya, Xiaomi Band. Nah, itu contoh jam tangan pintar. Ya, dulu orang berbicara seperti ini ya, pakai video
telekonferen di film-film Hollywood. Nah, sekarang sudah bisa dibikin kenyataannya. Kita sekarang melakukan telekonferen seperti ini. Ya, dulu Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia itu telekonferen dengan petani-petani di desa-desa. Ya, sekarang kita dulu masih terbatas hanya itu Pak yang bisa. Sekarang semua bisa telekonferen, ada Skype, ada WA, ada Google Meet, ada Zoom ya. Nah, itulah dari hayalan-hayalan fiksi ilmiah Hollywood. Yang tidak bisa diwujudkan mungkin ya mesin waktu ya. Mesin waktu itu tidak bisa kita kembali ke masa lalu ataupun meloncat ke masa yang akan datang, itu tidak mungkin. Kalau ada mesin waktu ya berarti nanti ada yang namanya kehidupan yang kayak orang Cina tuh sebut apa itu ya, kehidupan setelah mati atau setelah mati nanti jadi apa lagi gitu ya. Nah itu kalau ada mesin waktu bahaya itu ya. Saya pun ingin kembali ke masa lalu memperbaiki yang gagal-gagal itu ya, tapi itu tidak mungkin ya. Kalau orang mati dihidupkan lagi di film fiksi ilmiah Hollywood sudah ada itu ya, tapi nggak tahu kenyataannya bisa hidup lagi atau tidak untuk manusianya sendiri ya. Kalau manusia bisa menghidupkan orang mati bahaya itu, nanti kita ngalah-ngalah itu Tuhan ya. Makanya ini ya, saya kembali ke artificial immune system ini ya, cloning ya, itu dulu dari fiksi ilmiah ternyata bisa diwujudkan dalam kenyataan ya. Teori bahaya, sistem kekebalan tubuh memiliki kemampuan untuk membedakan secara antigen berbahaya dan tidak berbahaya ya. Kemarin ramai pemberian vaksin ya, yang dimulai dari Pak Presiden, kemudian menteri, artis-artis pilihan dan juga tenaga kesehatan. Ya, sebetulnya vaksin itu adalah mungkin artificial immune system. Ya, kalau menurut Dr. Tirta, vaksin itu adalah virus COVID-19 yang babak belur ya, yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, nanti dalam tubuh itu kekebalan alami dari tubuh ini akan melawan vaksin atau virus yang babak belur tadi yang disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Dari antibodi tubuh ini akan melawan virus yang babak belur itu ya, akan ditawur, akan dikeroyok, kemudian akhirnya terbentuk antibodi yang baru sehingga apa? Sehingga tubuh itu lebih kuat, lebih kebal, lebih tahan dari serangan sakit COVID-19. Ya, itu kan harapannya vaksin itu kayak gitu. Tapi ya sekali lagi, tapi vaksin itu tidak menjamin orang juga bebas atau tidak terkena sakit itu lagi. Ya, jadi kalau kemarin ada kasus Raffi Ahmad habis divaksin, terus dia keleleran, keluyuran tanpa masker, berkerumun lagi, merasa pede tidak terkena COVID, itu sebetulnya keliru ya. Vaksin itu memang secara logika harusnya kita itu kebal dari sakit itu ya, tapi kenyataannya bisa tetap sakit. Cuma menurut orang yang saya dengar ya, itu kalaupun kita terkena COVID itu tidak akan sampai menimbulkan mati gitu, kematian gitu. Ya, istilahnya kena COVID tapi bisa sembuh lagi ya. Nah, kurang lebih vaksin itu karena apa? Karena kita itu sudah ada antibodinya gitu ya. Kecuali kalau nanti virus COVID-19 itu bermutasi lagi, lebih ganas, lebih canggih, akhirnya vaksinnya itu tidak mempan. Itu yang lebih bahaya. Makanya ya walaupun sudah divaksin harusnya kita tetap waspada, tetap jaga diri, tidak nyepeleke ya gitu. Karena setiap negara itu vaksinnya beda-beda, ada yang dari Sinovac, ada yang dari Cina ya, ada yang dari Amerika yang Pfizer itu ya, dan lain sebagainya. Mungkin Pfizer itu Amerika atau Jerman ya, nanti kalian cari tahu sendiri ya. Ya pokoknya bukan dari Cina. Ya, jadi itu artificial immune system kurang lebih kayak gitulah. Teori network diasumsikan bahwa B-sel membentuk jaringan. Ketika B-sel merespon antigen, maka B-sel menjadi aktif dan merangsang semua B-sel lain yang terhubung dalam jaringan. Bidang penerapan AIS, jaringan komputer, deteksi serangan cracker, deteksi keberadaan virus. Ya, cracker itu ya, sebetulnya cracker itu adalah hacker. Hacker itu masih baik. Kalau cracker itu hacker yang jahat, itu kita sebut dengan cracker. Ya, deteksi keberadaan virus. Wah, virusnya itu ono nangdi itu dideteksi di jaringan komputer yang mana, itu pakai penerapan AIS ya. Ya, yang imun sistem tadi, artificial immune system. Jadi tidak melulu ke penyakit manusia, tapi bisa ke jaringan komputer atau penyakitnya komputer gitu. Akademik deteksi mahasiswa bermasalah atau berprestasi. Ya, kalau ini dideteksi di kalian, mungkin siapa siswa yang bermasalah dan siapa siswa yang prestasi gitu ya. Nah, klimatologi deteksi anomali cuaca dan iklim ya, prediksi perkiraan cuaca misalkan ya. Nah, itu penerapan AIS. Kesehatan deteksi sel kanker ya, pencarian bagian tubuh yang abnormal dan dalam citra medis. Citra medis itu contohnya ya CT scan itu ya, bagian tubuh mana yang
tidak normal ya. Misalkan paru-parunya, kalau kena COVID itu ya, kalau COVID itu tidak menyerang paru-paru ya, tapi pernapasan sini. Jadi yang diserang oleh COVID itu yang menyebabkan orang meninggal itu karena di tenggorokannya ini banyak lendirnya. Makanya swab itu dia masuk ke dalam tenggorokan, diambil lendirnya itu. Kalau lendirnya hasilnya positif karena ada COVID, ya udah dia positif COVID. Kalau ternyata lendirnya nggak ada COVID-nya, ya berarti dia negatif gitu ya. Nah, kalau yang paru-paru itu ya TBC ya, kanker paru-paru, paru basah, paru-paru kering itu itu ronsen ini paru-paru atau dada ya. Ya, jadi itu tadi untuk penjelasan kecerdasan komputasional yang bisa Pak Rizky rangkum ya. Sekarang yang jadi tugas kalian adalah kira-kira ya, ini tugasnya sederhana, satu saja, cuma kalian harus berpikir ya. Saya punya satu pertanyaan buat kalian, kecerdasan buatan apa yang ingin kalian ciptakan jika kalian itu nanti menjadi seorang programmer ya? Bisa enggak kira-kira? Kecerdasan buatan, misalkan kecerdasan buatan tadi kan ada ya prediksi kelulusan, prediksi nilai, itu contoh kecerdasan buatan. Nah sekarang saya ingin bertanya kepada kalian dalam tugasnya ini nanti, buatlah satu contoh kecerdasan buatan apa yang ingin kamu ciptakan di masa depan. Contoh nih, satu lagi contoh ya. Sekarang ada yang namanya robot. Robot itu merupakan kecerdasan buatan. Nah, cuma robot yang ini unik. Robotnya ini agak nyeleneh, mohon maaf. Ini namanya robot, saya bilang robot pasangan hidup manusia. Ya, jadi manusia-manusia yang jomblo itu nanti dia nggak mau punya istri manusia, tapi punya istri robot. Nah, itu termasuk kecerdasan buatan. Ada yang namanya guru. Guru itu nanti juga suatu saat akan digantikan robot. Itu juga kecerdasan buatan. Ya, ada kecerdasan buatan prediksi tadi cuaca ya. Besok itu panas atau hujan, nanti itu panas atau hujan, bisa kita prediksi. Banyak sekali ya contoh-contoh kecerdasan buatan. Silakan kalian cari kira-kira kecerdasan buatan apa yang ingin kamu ciptakan di masa depan. Ya. Kalau yang sudah saya sebutkan tadi jangan disebutkan lagi ya kalau bisa. Kalian cari lagi ide-ide apa. Kalian kuncinya gini, nonton Doraemon ya. Di Doraemon itu banyak sekali ide-ide yang lucu-lucu, yang nggak masuk akal tapi ya asik gitu ya. Kan kadang-kadang di film Doraemon itu ya kreatif gitu ya, cerdas itu yang buat Doraemon itu ya. Nah, jadi nonton Doraemon. Ya, di situ mungkin kamu bisa timbul ide, oh saya ingin membuat kecerdasan buatan seperti ini. Ya, itu siapa yang menyangka akan bisa terwujud? Insya Allah bisa terwujud. Ya, selama tidak menyalahi kodrat manusia. Itu namanya pengetahuan. Ya. Yang namanya pengetahuan itu kita berpikir bagaimana caranya membuat sesuatu itu lebih bermanfaat. Salah satunya ada kecerdasan buatan itu. Maka tugasnya hanya satu. Tuliskan satu saja kecerdasan buatan yang ingin kamu ciptakan dalam kehidupanmu, apapun itu ya, mau itu game, mau itu software, mau itu aplikasi, mau itu bidang pendidikan, bidang transportasi ya, bidang pemerintahan, hukum, lalu lintas, ekonomi dan lain sebagainya ya. Silakan kalian tuliskan satu saja kecerdasan buatan apa yang ingin kalian ciptakan atau yang ingin ada suatu saat nanti di dalam kehidupan itu. Sekarang sudah ada, tapi mungkin belum saya sebutkan, bisa kamu tuliskan di tugasnya itu. Satu saja tugasnya, oke? Dari Pak Rizky mungkin mohon maaf bila terlalu panjang, kurang lebihnya dalam kalimat dan juga penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.